Oke teman-teman, kali ini kita akan sharing sebuah aplikasi yang juga sangat membantu untuk pemerintahan desa, jalannya pemerintahan desa. Sebelumnya kita sudah pernah sharing tentang aplikasi Simplat. Nah, kali ini kita akan sharing tentang aplikasi Supernas. Nah, apa itu aplikasi Supernas? Oke, kita coba langsung menggunakan aplikasinya. Ya, ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi Supernas. Nah, Supernas itu adalah akronim dari Surat Perintah Perjalanan Dinas. Nah, dari namanya, aplikasi ini digunakan untuk membuat surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, sekaligus dengan aplikasi ini bisa mengelola data surat perjalanan dinas selama rentang 1 tahun anggaran. Aplikasi ini telah digunakan oleh pemerintah Desa Densarek sejak tahun 2019. Nah, versi kali ini adalah versi pembaruan dengan perbaikan-perbaikan terhadap error-error yang telah ditemukan pada aplikasi sebelumnya, sekaligus penambahan beberapa fitur-fitur sehingga lebih memberikan efektivitas efisiensi bagi penggunanya. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa menu: data perangkat, menu register, menu realisasi SPPD, dan menu laporan, serta yang terakhir adalah menu pengaturan. Nah, untuk penggunaan awal dari aplikasi ini, kita masuk terlebih dahulu di menu pengaturan. Oke, kita coba menggunakan submenu pertama, yaitu submenu penanda tangan. Nah, ini adalah form untuk data desa kita dari berbekal koordinator PPKD, sekretaris desa, serta tahun anggarannya. Oke, kita akan coba isi datanya: nama berbekal, koordinator PPKD, sekretaris desa, tahun anggaran, oke, 2021 misalnya untuk tahun ini. Oke, data telah tersimpan. Selanjutnya submenu instansi. Nah, submenu ini digunakan untuk mengisi keterangan pada tanda tangan pada SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat instansi yang kita kunjungi. Semisal ini, dua contoh sudah terinput di sistem. Kita coba input lagi untuk tingkat perjalanan tingkat provinsinya. Kita input pertama adalah NIP. Kita coba input semisal di saat kita membawa proposal atau LPG Oke, ini adalah tambahannya, salah satu inputan kita tadi untuk perjalanan di luar kabupaten, misalnya di dinas PMA. Nah,
untuk submenu selanjutnya adalah submenu perjalanan. Nah, ini adalah tingkat perjalanan kita. Misalnya untuk di pemerintah desa, berbekal, atau ketua BPD, sesuai dengan regulasi, tingkat perjalanannya dikategorikan sebagai tingkat perjalanan A. Untuk perangkat desa atau anggota BPD tingkat B. Nah, sementara C adalah untuk di luar perangkat desa dan BPD, semisal masyarakat atau staf perangkat desa, itu termasuk kategori C. Nah, ini sudah terinput. Mungkin untuk kedepannya disesuaikan dengan regulasi, seandainya ada tambahan tingkat perjalanan bisa diinput pada form tingkat perjalanan ini. Nah, selanjutnya di menu nominal. Di form menu nominal ini, submenu nominal digunakan untuk menginput nilai rupiah, nilai dari SPPD kita. Nah, untuk Desa Densari tahun 2021, kategori A perjalanan dinas dalam kecamatan nilainya 75.000, dalam kabupaten untuk kategori untuk tingkat perjalanan A 150, sementara di luar kabupaten senilai 300.000. Nah, begitu selanjutnya seperti yang ada di form ini ditampilkan berapa tingkat perjalanan dengan masing-masing nilainya. Nah, untuk desa lain kemungkinan juga berbeda sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, merujuk ada peraturan di atasnya. Nah, jika ada tambahan-tambahan ataupun perubahan nilai dari perjalanan dinas, bisa dilakukan penambahan atau updating data di form ini. Nah, selanjutnya di kategori. Kategori ini adalah tingkat perjalanan kita seberapa jauh, misalnya di dalam kecamatan, dalam kabupaten, atau luar kabupaten. Nah, mungkin selanjutnya ada tambahan, misalnya perjalanan di luar provinsi. Jika regulasi menuntut penambahan perjalanan tersebut, kita bisa melakukan penambahan atau updating data di form ini. Terakhir adalah submenu rekening kegiatan. Nah, yang ditampilkan di sini adalah sesuai dengan regulasi saat ini. Jika selanjutnya ada perubahan atau penambahan rekening kegiatan, bisa teman-teman lakukan di form rekening kegiatan ini. Oke, itu adalah sekilas tentang submenu yang ada di menu pengaturan. Dengan telah inputnya data di pengaturan, berarti kita sudah siap menggunakan aplikasi Supernas ini. Oke, kita akan coba simulasi menggunakan aplikasi Supernas. Nah, langkah pertama kita harus melakukan penginputan data perangkat. Teman-teman bisa menginput data baik nama perangkat desa ataupun di luar perangkat desa yang memang diperintahkan untuk mengikuti atau ikut kegiatan rapat atau yang lainnya yang menggunakan surat perintah perjalanan dinas. Nah, misalnya ini adalah beberapa namanya, ada yang dalam perbekal, di perangkat ataupun di luar perangkat. Oke, kita coba melakukan penambahan. Oke, penambahannya bisa lakukan di editing di sini, nomor terakhir 20. Nanti kita input nomor 21 ya. Semisal Sariase jabatan kader Posyandu. Tingkat perjalanan karena
yang bersangkutan berada di luar, jabatannya di luar perangkat desa, berarti tingkat perjalanan dinasnya adalah C. Pangkat, jika tidak ada pangkat atau jabatan NIP-nya bisa dikosongkan dengan mengisi data strip. Oke. Nah, data sudah tersimpan. Oke, kita coba langsung menggunakan atau mensimulasikan aplikasi ini dengan menginput di register surat perjalanan dinas. Kita gunakan. Oke, ini adalah form register SPPD-nya. Nomor ini akan muncul secara otomatis. Kita akan coba menginput perjalanan tingkat kecamatan dalam kecamatan. Semisal ini adalah perjalanan dinas, untuk yang diperintahkan adalah kader posyandu untuk mengikuti kegiatan refreshing kader. Selain kader juga ada diperintahkan dari perangkat desa semisal kasih kesranya. Nah, yang diperintahkan adalah kasih kesra. Saat ini kasih kesra dijabat oleh saudari Dunia Asrini. Kategorinya dalam kecamatan. Maksud perjalanan untuk refreshing kader posyandu, menggunakan roda 2 masing-masing. Tempat pelaksanaannya di Puskesmas Banjar 1. Tanggal berangkat saya tanggal 12 juga. Lama semisal 1 hari. Nah, untuk pembebanan anggaran adalah nama kegiatan tempat kita membebankan anggaran di kegiatan. Semisal kita melakukan penarikan, nanti untuk kegiatan beban anggarannya dibebankan pada kegiatan di operasional kantor. Mungkin para kadernya yang diikutkan tiga orang. Oke, so 2 3. Oke, 3 orang diikutkan, semuanya sudah terinput. Kita simpan. Nah, ini kita klik untuk menampilkan, untuk mau mencetak kita klik list box-nya. Oke, kita coba cetak. Oke, karena ini adalah perjalanan dinas tingkat kecamatan dalam kecamatan, di mana perjalanannya itu kurang dari 10 kilo, maka surat perjalanan yang dibutuhkan adalah surat tugas saja. Nah, yang lainnya SPPD-nya, surat perjalanan dinas dan halaman depan dan maupun belakangnya tidak akan hidup tombolnya, karena yang dibutuhkan hanya surat tugasnya saja. Kita coba klik. Nah, ini adalah tampilan previewnya dari surat tugas dalam kecamatan. Ini namanya tujuannya asli mengajak 3 orang kader posyandu untuk mengikuti refreshing kader di Puskesmas Banjar 1 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember. Selesai. Oke, kita coba simulasikan untuk perjalanan dinas lainnya, semisal tingkat kabupaten. Nah, sudah, data inputan sudah kosong, surat
selanjutnya surat SPPD selanjutnya bernomor 2. Misalnya tanggal berangkatnya, tanggal surat tanggal 13 bulan 12 2021. Yang diperintahkan adalah kasih pemerintahan kategori dalam kabupaten, maksud membawa laporan penyaluran BLT DD dan laporan realisasi DD bulan Desember 2021. Alat transportasinya tujuannya adalah Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Tanggal berangkat tanggal 13, lama 1 hari. Pembebanan anggaran misalnya di kegiatan operasional juga tanpa mengajak orang lain berangkat. Nah, ketika ini belum disimpan, tombol cetak akan masih mati kondisi, tidak bisa diklik. Nah, oke, kita simpan lebih dahulu agar bisa melakukan proses cetak suratnya. Kita pilih data yang akan mau dicetak, nomor 2. Nah, ini untuk bisa digunakan, bisa diklik. Oke, ini surat perjalanan dinas yang akan kita cetak adalah tingkat perjalanannya tingkat kabupaten atau dalam kabupaten. Otomatis surat tugas yang kurang dari 10 kilo tombolnya akan mati. Nah, kita yang digunakan adalah surat perjalanan dinas halaman depan dan halaman belakang serta surat tugas lebih dari 10 kilo. Oke, kita coba cetak halaman depannya. Nah, ini adalah tampilan dari surat perjalanan dinas dalam kabupaten. Nomor dari surat perjalanan dinas yang diperintahkan, jabatan, tingkat perjalanannya B, maksud dari perjalanan dinas tersebut. Ini transportnya, tujuannya dinas PMD, lamanya 1 hari. Pembebanan anggaran pada kegiatan operasional pemerintah desa, kegiatan dan lain, jumlah pengikutnya adalah 0. Oke, ini adalah preview dari surat perjalanan dinas dalam kabupaten. Nah, bagaimana tampilan untuk halaman belakangnya? Ya, ini adalah halaman belakangnya, dimana nantinya pejabat di instansi yang kita tuju akan melakukan penandatanganan di sini, di halaman belakangnya. Oke. Masih di nomor perjalanan dinas nomor 2. Nah, ini adalah tampilan dari surat tugas dalam kabupatennya. Surat tugas tetap nomor 2 sama, yang diperintahkan dan jabatannya, tujuannya ini, lama 1 hari. Oke, ini adalah tampilan dari surat tugas perjalanan dinas dalam kabupaten. Oke, tinggal dicetak dan sambungkan ke printer. Nah, kita coba simulasikan yang ketiga, perjalanan dinas luar kabupaten. Nah, ini otomatis ke nomor 3.
Oke, baiklah, kita akan coba menginput perjalanan dinas luar kabupaten. Kita ambil contoh membawa laporan pertanggungjawaban BKK ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Misalnya perjalanan dinasnya tanggal 21 Desember 2021, yang diperintahkan adalah Pak Mekal sendiri luar kabupaten masuk perjalanan dinas membawa laporan pertanggungjawaban BKK Subak semisal tempat tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Tanggal berangkat tanggal 21 Desember 2021, selama 1 hari. Semisal kita cari kegiatan Subak, nah, yang dibebankan di pembinaan lembaga adat dengan mengajak 2 orang tombolnya masih tidak aktif, tombol cetaknya, karena belum disimpan. Oke, kita simpan. Ya, nomor 3, surat perjalanan dinas nomor 3 sudah tersimpan, sudah masuk di Facebooknya. Nah, ketika diklik, tombol cetak sudah aktif, kita lakukan pencetakan. Oke, sama dengan surat perjalanan dinas dalam kabupaten, tombol yang aktif adalah SPPD depan, SPPD belakang, dan surat tugas. Kita lakukan pencetakan terhadap 3 file ini. Ini muncul surat perjalanan dinas luar kabupaten, pejabat yang memberikan perintah berbekal yang diperintahkan dalam hal ini Pak Putu Budiase sekaligus sebagai perbekal, jabatannya perbekal, tingkat perjalanan dinas A. Untuk Pak bekalnya tingkat perjalanan dinas A, tujuannya ini membawa laporan pertanggungjawaban BKK Subak. Tujuan instansinya adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pembebanan anggaran di kegiatan pembinaan lembaga adat, tanggal berangkat tanggal 21, lamanya 1 hari perjalanan, 1 hari, dan mengajak 2 orang sesuai dengan surat tugas terlampir. Kita cetak surat tugasnya, atau kita cetak lebih dahulu SPPD belakang. Nah, ini adalah tampilan SPPD belakang perjalanan dinas tingkat provinsi. Oke, ini sudah muncul. Nanti tugas dari dinas akan melakukan penandatanganan di sini. Untuk tampilan surat tugas, ini adalah tampilannya. Nomor surat tugasnya 003. Muncul yang melakukan perjalanan dinas,
biasa sebagai perbekal, ditemani oleh 2 orang. Tujuan perjalanan membawa laporan BKK sebagai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Oke, kita sudah mensimulasikan 3 buah perjalanan dinas tingkat provinsi, kabupaten maupun dalam kecamatan dengan mengajak pengikut ataupun tidak mengajak pengikut dalam perjalanan tersebut. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ketika anggaran sudah tersedia atau siap melakukan penarikan dana terhadap perjalanan dinas tersebut, kita bisa mengolah data dari surat perjalanan dinas, mengklasifikasikan surat perjalanan dinas mana yang sudah ditarikkan dananya, mana yang belum ditarikkan dananya. Oke, kita bisa lihat di menu laporan seberapa banyak surat perjalanan dinas yang sudah ditarikkan dananya atau yang belum ditarikkan dananya. Nah, oke, kita klik laporan realisasi. Oke, data belum ada sama sekali, masih kosong. Ini artinya belum ada SPPD yang dicairkan dananya atau anggarannya. Nah, seberapa banyak, berapa jumlahnya, kita bisa lihat di rekap SPPD. Oke, ini sudah muncul rekapitulasi pembayaran SPPD tahun anggaran 2021. Nah, inputan kita tadi muncul di sini, jumlah SPPD per kategori perjalanan dalam kecamatan 1, dalam kabupaten 1, luar kabupaten 1. Berapa yang sudah dibayarkan? Belum ada sama sekali, sinkron dengan data yang tadi kita tampilkan di laporan realisasi. Datanya belum muncul karena belum ada SPPD yang dicairkan. Jumlah SPPD yang belum dicairkan ya 3, masing-masing satu-satu di setiap kategori perjalanan. Nah, bagaimana caranya ketika kita akan melakukan pencairan? Kita pilih menu realisasi SPPD. Nah, sebelum masuk ke menu pencairan, kita lihat dulu atau kita coba gunakan menu submenu lainnya. Submenu pengesahan. Nah, apa itu submenu pengesahan? Ini adalah salah satu fitur tambahan dari versi Supernas terbaru ini, versi aplikasi Supernas terbaru. Nah, ketika kita sampai di tujuan instansi tujuan kita, SPPD tersebut akan ditandatangani. Biasanya pejabat penandatangan tidak akan langsung memberikan nama terang di SPPD tersebut, tetapi diberikan catatan kecil, lembaran kertas kecil berisi nama penandatangan, jabatan, dan juga NIP-nya. Nah, namanya tersebut, lembaran kecil itu kita inputkan di aplikasi Supernas. Nanti di bawah tanda tangannya kita isi keterangan nama, jabatan, dan NIP. Artinya kita tidak susah-susah lagi menulis secara manual terhadap SPPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat di instansi yang kita tuju. Oke, kita coba gunakan form pengesahan ini. Nah, misalnya di tingkat kecamatan, penandatangannya misalnya Camat Banjar. Nah, karena dia perjalanan
dalam kecamatan, kita pilih dalam kecamatan, disahkan. Nah, nanti ini terisi di form yang sesuai, terhadap jenis perjalanan kita. Karena ini adalah dalam kecamatan, yang kita gunakan adalah surat tugas kurang dari 10 kilo. Nanti nama ini muncul di paling bawah. Oke, kita coba lihat biar tidak bingung. Dalam kecamatan, surat tugasnya yang muncul adalah surat tugas kurang dari 10 kilo. Nah, nanti namanya akan nama petugas, penandatangannya, nama terangnya akan muncul di sini ketika dilakukan pengesahan melalui aplikasi Supernas ini. Namanya akan tercetak di sini, jabatannya akan tercetak di sini. Artinya kita tidak susah melakukan penulisan manual. Di sini kita cukup cetak melalui aplikasi Supernas ini. Bagaimana dengan tingkat perjalanan yang lain? Oke, kita coba isi misalnya tingkat kabupaten. Nah, kenapa tingkat kabupatennya tidak muncul? Yang ada adalah kategori lainnya. Karena format tingkat perjalanan kabupaten maupun luar kabupaten, semisal provinsi, itu adalah sama. Yang kita sahkan adalah yang kita isi nama terang pejabat penandatangan dari instansi yang kita tuju adalah SPD halaman belakangnya. Kan jelas nanti di setelah kosong inilah tempat penandatangan dari pejabat instansi yang kita tuju. Nah, ini sini. Nah, untuk lebih jelasnya, namanya ini nama pejabat, jabatan, dan NIP-nya akan baru di belakang. Oke. Akan muncul di sini. Jabatan, tanda tangan, nama pejabat, dan NIP-nya. Itu juga di sini. Jabatan, tanda tangan, petugasnya, nama pejabat, dan NIP. Artinya sama seperti yang tadi, teman-teman tidak usah lagi menulis manual nama jabatan, nama pejabat maupun NIP-nya secara manual. Jadi teman-teman bisa melakukan pencetakan melalui aplikasi ini. Nah, karena formatnya sama dengan tingkat provinsi perjalanan di luar kabupaten, jadi ketika melakukan pengesahan, teman-teman cukup memilih kategori lainnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dari penjelasan kami tentang realisasi di bagian pengesahan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita menggunakan menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini kita coba gunakan. Nah, ini adalah formnya. Kita tinggal memasukkan nomor dari SPPD yang akan kita lakukan pencairan. Misalnya 001. Ya, ini adalah tingkat perjalanan dalam kecamatan. Oke, kita isi dibayarkan. Kita coba simpan. Oke, ternyata sudah disimpan. Cukup seperti itu. Nah, efeknya apa? Ketika teman-teman sudah melakukan inputting di sini, inputting data di form pembayaran, teman-teman bisa membuat tanda terimanya langsung, formulir tanda terima dari pencairan SPPD-nya tersebut. Nah, ini muncul langsung di sini. Teman-teman bisa melakukan pencetakan formulir tanda terima dari SPPD-nya. Oke, semisal nama PKN-nya adalah
sini tanggal realisasi atau tanggal penarikannya teman-teman bisa diisi di sini. Mungkin penarikannya tanggal 25 Desember 2021. Oke, data sudah terisi. Kita cetak. Nah, ini sudah cetak. Dan cetak di sini. Kenapa ini terpotong? Oh, udah ada. Kita lakukan setting printer. Apa, jangan khawatir. Setting printer. Oke, sudah muncul. Oke, ini sudah muncul daftar terima perjalanan dinas Pemerintah Desa Densare tahun anggaran 2021. Nomor SPPD-nya. Oke, ini ada nomor SPPD-nya sama 001. Nama yang ikut kegiatan tersebut yang menggunakan surat perjalanan dinas ini. Jabatannya, kegiatan, lokasinya, tanggal mulai dan selesai 1 kali. Oke, nah ini ada nilai rupiahnya 50.000 karena nilai perjalanan dinas untuk perangkat desa dalam kecamatan 50.000 sesuai dengan data yang kita input di submenu nominal tadi. Nah, untuk kadar posyandu adalah tipe C, nilai perjalanannya dalam kecamatan sama dengan tipe B, yaitu 50.000, totalnya 200. Jadi jumlah dana yang ditarikkan terhadap perjalanan dinas dengan nomor SPPD 001 adalah 200.000. Direalisasikan tanggal 25 Desember. Dalam pelaksana kegiatan berbekal diketahui berbekal dan dicairkan oleh bendahara. Ini adalah tanda terima. Jadi teman-teman tidak usah lagi membuat secara manual. Nah, dengan adanya tanda terima otomatis ini, kesalahan penginputan nominal SPPD-nya dari masing-masing tingkat perjalanan bisa diminimalisir. Nah, akumulasi dari setiap perjalanan dinas yang digunakan selama 1 tahun bisa kita gunakan sebagai acuan penganggaran jumlah perjalanan dinas di tahun anggaran selanjutnya. Artinya kita bisa membuat estimasi yang lebih mendekati realitas. Oke, kita coba gunakan nomor perjalanan dinas yang lain. Kita coba tetap kita lakukan pembayaran. Oke, yang muncul adalah 1, sementara dana terimanya juga baru 01 ya. Teman-teman tidak bisa melakukan pembuatan atau membuat formulir tanda terima dari perjalanan dinas yang lainnya. 02 masih kosong. Coba 02 benar. Oke, kalau seandainya teman-teman tanggal realisasinya belum pasti, tidak apa-apa dikosongkan. Nah, data tanda terimanya masih kosong, artinya untuk perjalanan dinas 002 belum dilakukan input data di submenu pembayaran. Oke, kita coba lakukan input menu di submenu pembayaran, dibayarkan, simpan. Oke, data sudah tersimpan. Muncul di sini untuk mencetak tanda terima. Ya, udah. Mau dikosongkan? Oke, tidak apa-apa, mungkin karena
tanggal pencairan dana belum pasti, tidak apa-apa, kita kosongkan, cetak. Nah, udah muncul 002 SPPD nomor 02, namanya, jabatan, tujuan perjalanan dinas, tempat instansi yang kita tuju, tanggal berangkat dan tanggal selesai, 1 kali perjalanan, nilai rupiahnya, jumlahnya. Oke, lebih gampang. Oke, nah lalu apakah ada perbedaan di laporannya? Kita cek yang sudah dibayarkan, kita cek laporan realisasinya. Oke, sudah muncul, ini ada 2, nomor SPPD 1 dan nomor SPPD 2. Nah, dengan adanya laporan ini, teman-teman bisa mengecek dalam rentang waktu 1 tahun, adakah SPPD yang belum dicairkan. Kita bisa melakukan pengecekan terhadap data SPPD-nya di sini. Misal dalam rentang 1 tahun ada 3 SPPD dan yang baru dicairkan baru 2, berarti sisanya tinggal 1. Nah, nomor berapa itu kita bisa lakukan cek di sini, 1 atau 2, berarti ada lagi 1, 3 yang belum dicairkan. Apakah betul? Kita cek di sini di rekapnya. Dalam kecamatan ada 1, sudah dibayarkan juga 1, berarti tidak ada sisanya. Dalam kabupaten ada 1, sudah dibayarkan 1, tidak ada sisa. Dan yang 1 lagi luar kabupaten ada 1, nah ternyata belum dicairkan. Jadi kita sudah ada referensi data SPPD mana yang belum dicairkan dan yang mana bisa dicairkan. Ya, teman-teman bisa meng-cross check ke rekan kita yang berangkat, kemanakah SPPD-nya tersebut, apakah perlu dicairkan atau tidak. Kita coba cairkan SPPD yang terakhir, SPPD 03. Oke, sudah muncul, sudah dibayarkan. Oke, tanda terimanya isi dengan mau diketik di sini juga boleh. 03, nama PKA-nya. Oke, misalnya itu mau dikosongin juga tidak ada apa-apa. Untuk tanggal realisasinya kita cetak. Nah, sudah muncul. Dengan nomor SPPD 003 yang berangkat 3 orang dengan jabatan masing-masing, tujuan perjalanan dinas dan instansi yang dituju, tanggal berangkat dan tanggal selesainya, tanggal baliknya, nilai rupiahnya. Oke, kelihatan. Untuk perbekal nilainya 300. Selain perbekal dengan tiket perjalanan B, nilainya 2,5 untuk luar kabupaten. Jadi jumlah rupiahnya adalah ini 800. Nah, ketika tanggal realisasi dikosongkan, tanggal di sini juga kosong. Oke, kita bisa tulis manual. Jika mungkin ketika kita membuat formulir ini tanggal realisasinya belum pasti, tidak apa-apa, sistem memfasilitasi hal tersebut. Oke, penggunaan simulasi aplikasi Supernas kita sudah selesai. Oke, demikian
simulasi penggunaan aplikasi Supernas, surat perintah perjalanan dinas. Semoga dengan aplikasi ini bisa membantu teman-teman perangkat untuk mempermudah dalam pembuatan surat tugas dan surat perjalanan dinas, termasuk mengelola data dari surat tugas maupun surat perjalanan dinas yang dikeluarkan selama 1 tahun anggaran.